Kembali lagi di channel saya dengan saya sendiri Mas Zul, atau biasa dikenal atau dipanggil dengan Mas Upik ya. Nah, saya di sini akan berbagi pengalaman saya tentang penggunaan Microsoft Word pada tugas sehari-hari. Misalkan untuk menulis esai, paper, jurnal, dan karya ilmiah lain. Di Microsoft Word sendiri itu banyak terdapat menu di sini. Nah, terkadang menu di sini tuh berbeda. Kalau di saya kan menunya berbahasa Indonesia kan. Nah, biasanya kalau yang umum biasanya juga ada yang seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini: file, home, insert, design, layout, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu menu, dan mungkin kedepannya akan saya bagi per step. Nah, untuk yang pertama kita paling dasar dulu. Nah, biasanya sebelum menulis itu ada kriteria halaman atau penulisan dalam tugas itu sendiri. Nah, misalkan kita menulis tentang pisang. Kita besarkan dulu agar terlihat. Oke, pisang berwarna kuning dan berkembang biak dengan cara tunas. Nah, ini biasanya gini tulisan. Nah, setelah kita nulis, untuk mengedit tulisan atau variasi biasanya itu di beranda, atau kalau di istilah lain itu home. Nah, biasanya itu kalau tulisan pertama itu biasanya formatnya itu Calibri ini biasanya itu Calibri. Nah, gimana caranya? Biasanya kalau dalam penulisan itu formatnya yang sering digunakan itu ini yang sering digunakan itu Times New Roman. Nah, ini buat kalian yang belajar harus diingat-ingat. Gak apa-apa, pertama itu mengingat-ingat, tapi lama-lama nanti terbiasa. Nah, biasanya tuh font, ini kan namanya font huruf kan. Nah, ini biasanya digunakan tuh Times New Roman. Kemudian ukurannya itu setelannya itu 12 biasanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mengganti nih satu huruf, misalkan fontnya itu hurufnya itu besar semua. Nah, bisa jadi di beranda atau home. Nah, ini di sini. Nah, ini ada A besar, A kecil. Nah, ini ikutin aja. Jadi kalau misalkan kalau yang mau besar semua ini, nah bisa besar semua. Terus kalau misalkan ini, nah ini untuk huruf yang awalnya saja yang besar, ini kecil semua, dan seterusnya. Nah, terus ini misalkan untuk satu. Nah, kalau semua ya udah tinggal blok aja. Blok itu ya ada banyak cara juga untuk mengeblok tulisan. Bisa juga pakai ini. Nah, di blok manual, kemudian seperti ini dari samping. Misalkan kita dari samping ini. Nah bisa. Terus kalau mau ngeblok semua, kalau dari shortcut yang berada di keyboard, nah itu biasanya kita cari tombol CTRL plus A. Jadi Ctrl plus A, nanti akan keblok semua. Misalkan kita akan mengedit, ya kan, bisa dipertebal tulisannya, atau dimiringkan, atau di garis bawah juga ada beberapa garis bawah pilihan. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kadang juga ada bisa nih warnanya juga dirubah, bisa hitam, bisa orange,
hijau dan lain-lain. Kemudian fungsi yang selanjutnya biasanya tuh nih ini mungkin kurang lebih cukup. Kemudian ini yang kedua tentang kayak penomoran dan tata letak teks atau tulisan. Nah, pada penulisan ini ada yang namanya penomoran, misalkan pakai ini kan. Kalau ini biasanya tuh di kriteria pakai simbol-simbol. Nah, ini simbol. Terus misalkan kita buat lagi ya kalimat yang kedua, misalkan musim dingin ini sangat dingin. Nah, misalkan ini kan, terus misalkan lagi beli es batu, oke kan. Nah, ini tiga kalimat. Terus misalkan kita mau menomori kan, ya udah tinggal Ctrl plus A, kemudian pergi ke beranda atau home, kemudian pilih yang ini. Nah, misalkan kita pakai karakter, nah ini, nah bisa pakai ini atau pakai yang ini bisa. Terus bisa juga pakai yang penomoran, nomor ini, nah, bisa pakai angka 12 atau Romawi atau abjad, terserah. Nah, kemudian untuk tata letak, misalkan mau letak, ini kan tulisannya seperti ini. Nah, bisa diletakkan misalkan ini kan. Nah, ini di rata kiri, maksudnya tulisannya nanti di rata kiri. Kemudian untuk ini tengah, nah tulisannya nanti ditempatin di tengah-tengah dari lembar tuh ini. Kemudian untuk biasanya yang paling sering dipakai itu rata tengah ini biasanya untuk judul, kemudian ini, nah rata kanan kiri ini untuk penulisan yang rapi. Nah, kemudian ada lagi yang penting, ini biasanya tuh jarak antara satu kalimat dengan kalimat lain. Misalkan di tugas memakai spasi 1,5 misalkan. Nah, spasi itu tempatnya itu di sini. Nah, di sini, nah bisa pakai spasi 1,15 atau 1,5. Biasanya yang paling dipakai itu ini 1,5 atau ini atau 1. Tapi tergantung tugas teman-teman. Kalau 2 dan seterusnya ini jarang dipakai tahu saya. Kemudian kemudian ada lagi, misalkan fungsi yang utama itu. Terus kalau fungsi yang ini tuh kalau apa, kita mau bikin sebuah tabel. Nah, ini buat ngapus. Jadi ini kan ada garis samar-samar, titik-titik. Nah, ini jadi tempat yang garisnya dihapus, terus bawah ini yang masih, kemudian ini yang atas. Kalau misalkan kita bikin garis atau di garis tabel biasanya. Nah, ini kalau ini di sebelah kiri, terus kanan, terus ini nggak ada, terus ini full. Nah, mungkin itu pembelajaran awal untuk menu home dan fungsi-fungsi terkaitnya. Untuk kedepannya kita bahas fungsi yang kedua, yaitu fungsi insert, atau kalau di punya saya itu sisipkan ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan to be continue.